Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan membahas materi mengenai sejarah Indonesia, tepatnya masa pemerintahan Orde Baru di Indonesia. Kira-kira ini foto siapa ya? Gambar deh kayaknya. Oke, tanpa perlu berlama-lama, kita akan langsung membahas saja. Tagline ataupun pertanyaan piye kabarile? Anak zamanku toh, udah jelas. Tagline ini identik dengan Bapak Soeharto selaku presiden dengan masa jabatan yang sangat lama di Indonesia yang mencapai kira-kira 32 tahun. Wow, sangat lama sekali. Wah. Tentunya dengan jangka waktu yang cukup lama masa pemerintahan tersebut, ada sepak terjang yang perlu kita pelajari dan dapat kita gunakan sebagai sebuah pembelajaran agar kita menjadi bijak. Oke. So, materi kita adalah mengevaluasi perkembangan kehidupan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Let's see. Siapakah ini? Ada masnya nanya nih. Orde Baru. Apaan sih Orde Baru itu? Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Presiden Soekarno. Pandangan mengenai Orde Lama dan Orde Baru ini sebenarnya bermula karena menganggap masa pemerintahan Presiden Soekarno sebagai masa pemerintahan yang bisa dibilang dengan cara-cara lama, apalagi dengan adanya pandangan yang mengatakan bahwa di masa Orde Lama ataupun di masa pemerintahan Presiden Soekarno tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan pada waktu itu juga dianggap Letnan Jenderal Soeharto yang kemudian menjadi Presiden Soeharto membawa perubahan, cara yang baru untuk pemerintahan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan juga Pancasila. Orde Baru lahir pada tahun 1966 ditandai dengan adanya surat perintah 11 Maret hingga bulan Mei 1998. Dalam jangka waktu tersebut, baik politik ataupun ekonomi, sosial di Indonesia berkembang dengan pesat, meskipun ya tidak bisa dipungkiri ada permasalahan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang waktu itu bisa dibilang merajalela, ya kan. Terus latar belakang Orde Baru itu sendiri tidak bisa dilepaskan dari hal-hal yang terjadi pada masa sebelumnya. Kita bisa melihat di sini ada pembahasan mengenai latar belakang lahirnya Orde Baru di Indonesia. Orde Baru di Indonesia tidak bisa dilepaskan dengan masa tahun 1950 hingga tahun 1960-an, di mana Indonesia sedang mengalami kondisi tidak stabil. Bagaimana tidak, di era 50-60-an kita menghadapi tantangan disintegrasi bangsa seperti adanya pemberontakan Andi Aziz, DITI, PKI Madiun 98, terus ada Perari Permesta dan lain sebagainya tentunya. Di samping itu juga menghadapi permasalahan ketika Indonesia memperlakukan sistem parlementer. Dengan pemberlakuan sistem parlementer ataupun yang kita kenal dengan masa pemerintahan demokrasi liberal di Indonesia, kita menghadapi persaingan antar kelompok-kelompok politik sehingga menyebabkan pergantian kabinet yang sangat cepat. Terjadi sekitar 7 kabinet berganti selama 9 tahun antara tahun 1950 hingga tahun 1959. Akibatnya program kerja kabinet tidak berjalan dengan maksimal. Nah, Presiden Soekarno beranggapan dengan segera mengganti sistem parlementer itu dengan sistem presidensil yang diwujudkan di dalam sebuah demokrasi terpimpin, harapannya membawa perubahan yang baik untuk menyelamatkan Indonesia. Namun ternyata malah memperuncing persaingan antara angkatan bersenjata bersama dengan Partai Komunis Indonesia. Yang puncaknya adalah pada tahun 1965 kita mengenal, ada yang bilang gerakan 30 September 1965, ada yang bilang G30 SPKI, terserah, silakan Anda mau memilih yang mana. Tetapi yang jelas peristiwa tersebut adalah peristiwa yang tidak bisa dilepaskan dari sejarah kelam Indonesia. Bisa dibilang ya cukup memilukan, menyedihkan, dan ya wajib kita hormati para pahlawan yang gugur pada peristiwa tersebut. Kita mengenalnya dengan nama pahlawan revolusi. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dan sejak adanya peristiwa gerakan 30 September 1965, masyarakat mulai goyah nih. Nah, goyahnya kenapa?
merasa pemerintah, khususnya presiden, tidak bisa segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Belum lagi muncul pandangan-pandangan yang mengatakan bahwa presiden terlibat di dalam masalah tersebut. Kehidupan ekonomi Indonesia juga semakin ambyar. Nah, bahasa keren sekarangnya ambyar ya kan. Mengalami inflasi yang mencapai angka sekitar 650%. Wadaw, tinggi sekali ya kalau bisa dibilang 650%. Kemudian lahirlah yang namanya Surat Perintah 11 Maret. Surat Perintah 11 Maret ini sebenarnya muncul setelah adanya tuntutan-tuntutan dari para mahasiswa, dari para masyarakat khususnya yang dikenal dengan Tritura. Isinya diantaranya adalah berkaitan dengan penurunan harga bahan makanan pokok, mereshuffle kabinet atau membersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI, dan juga segera mengeksekusi ataupun melarang, memberanguskan, membersihkan PKI beserta ormas-ormasnya seperti itu. Dan ternyata Surat Perintah 11 Maret itu menjadi dasar legalitas Letnan Jenderal Soeharto untuk menjadi seorang presiden di kemudian hari, di mana Orde Baru bertujuan untuk meletakkan kembali tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selanjutnya ada beberapa poin di sini tentang Supersemar dan kebangkitan Letnan Jenderal Soeharto. Kebangkitan Letnan Jenderal Soeharto bersama Supersemar tidak bisa dipisahkan dari yang namanya TAP MPRS, pakai S ya. Ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara. Ada dua TAP MPRS yang bisa dibilang sangat besar sekali perannya, yaitu TAP MPRS nomor 9 dan 13. Ini versi saya yang cukup besar pengaruhnya. Di samping itu semua juga ada beberapa ketetapan MPRS yang memiliki peran penting. Nah, sebelum masuk ke ketetapan MPRS itu, di sini saya ingin menyampaikan bahwa ada kronologi lahirnya Surat Perintah 11 Maret atau yang kita kenal dengan Supersemar. Pada tanggal 11 Maret 1966, sidang kabinet Dewi Kora yang disempurnakan sedang melaksanakan sidang nih, terjadi sidang yang dipimpin oleh presiden. Namun di tengah acara ada ajudan presiden yang melaporkan bahwa di sekitar istana terdapat pasukan yang tidak dikenal. Mungkin agak trauma atau gimana ya dengan adanya pasukan yang dikenal dengan peristiwa 30 September 1965. Agak creepy gitu ya kan mungkin. Nah, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian Presiden Soekarno menyerahkan pimpinan sidang kepada Wakil Perdana Menteri Dr. Jilemena dan berangkat menuju Istana Bogor. Di tempat yang berbeda terdapat 3 orang perwira tinggi, yaitu Mayor Jenderal Basuki Rahmat, Brigadir Jenderal M. Yusuf, dan Brigadir Jenderal Amir Mahmud. Beliau bertiga bertemu dengan Letnan Jenderal Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat dan Pangkop Kamtib untuk meminta izin dalam rangka menghadap kepada Presiden tentunya. Tujuan utama dari mereka bertiga untuk menghadap kepada Presiden adalah untuk menyampaikan, melaporkan kondisi ibu kota Jakarta, serta meyakinkan Presiden Soekarno bahwa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI, khususnya Angkatan Darat, dalam kondisi siap siaga. Dan kebetulan memang usulan dari ketiga perwira tinggi ini disetujui oleh Letnan Jenderal Soeharto. Nah, ternyata ketiga jenderal ini juga mengajukan permohonan agar Presiden Soekarno segera mengambil tindakan untuk mengatasi permasalahan ini. Nah, menanggapi permohonan ini, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah yang ditujukan kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, dan stabilitas pemerintahan demi keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Di mana sebenarnya perumusan ini kalau berdasarkan buku paket Sejarah Indonesia kelas 12 itu dikatakan bahwa dibantu oleh ketiga jenderal ini yang kemudian melahirkan Surat Perintah 11 Maret atau yang dikenal dengan Supersemar. Langkah yang bisa dibilang setelah munculnya Supersemar adalah pada tanggal 12 Maret 1966, beliau mengeluarkan surat keputusan yang berisi pembubaran dan larangan bagi PKI serta ormas-ormas yang bernaung dan berlindung atau senada dengannya. Dengannya ini maksudnya adalah PKI ya,
untuk beraktivitas dan hidup di wilayah Indonesia. Artinya sudah langsung ada pemberangusan PKI. Ini merupakan salah satu tuntutan yang ada di dalam Tritura yang muncul pada bulan Januari 1966 di wilayah Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di Salemba. Kemudian, keputusan ini diperkuat dengan adanya keputusan Presiden garis miring Panglima Tinggi ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia garis miring Mandataris MPRS nomor 1 garing 3 garing 1966 tertanggal 12 Maret 1966. Pada tanggal 18 Maret 1966, Letnan Jenderal Soeharto mengamankan 15 menteri yang dinilai tersangkut di dalam kasus gerakan 30 September 1965 dan diragukan etika baiknya yang dituangkan di dalam keputusan Presiden nomor 5 tanggal 18 Maret 1966. Agak meremehkan ya. Ia kemudian memperbarui kabinet Dwi Kora yang disempurnakan dan membersihkan lembaga legislatif termasuk MPRS dan DPR GR dari orang-orang yang dianggap terlibat di dalam gerakan 30 September tersebut. Mulai masuk ke dalam kabinet. Kita lihat nanti kenapa kok bisa berbuat seperti ini. Tentunya tindakan-tindakan ini ada dasarnya. Anda mau berpendapat seperti apa? Silahkan. Yang penting memiliki bukti yang kuat. Dan yang perlu ditekankan di sini adalah sejarah tidak perlu dengan belajar sejarah kita tidak boleh membenci seorang tokoh. Ya, kita tidak perlu membenci masa lalu, tetapi jadikanlah pembelajaran masa lalu itu sebagai sebuah kalau kita bilang frame, ya pembelajaran sih, agar kedepannya kita tidak melakukan kesalahan yang sama kalau memang kita menganggap hal tersebut sebuah kesalahan. Kemudian keanggotaan PKI di dalam MPRS dinyatakan gugur. Peran dan kedudukan MPRS juga dikembalikan sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berada di atas Presiden. Kemudian ada beberapa staf MPRS yang kemudian mendukung tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Letnan Jenderal Soeharto. Yang paling bisa dibilang sangat sakral di sini adalah tentang TAP MPRS nomor 9 yang berisikan pengesahan dan pengukuhan Super Semar. Barusan saya bilang mengatakan ada sesuatu yang unik terkait dengan peran Letnan Jenderal Soeharto untuk masuk ke dalam urusan pembentukan ataupun reshuffle kabinet. Ternyata hal tersebut tidak terlepas dari adanya ketetapan MPRS, khususnya TAP MPRS nomor 13 garis miring MPRS garis miring 1966 tentang pembentukan kabinet Ampera. Selain itu juga ada TAP MPRS yang mengatur tentang tata tertib hukum, kebijaksanaan politik luar negeri bebas aktif, lembaga-lembaga negara tingkat pusat dan daerah, dan seterusnya. Adapun hasil dari sidang umum keempat MPRS ini dikatakan menjadi landasan tegaknya Orde Baru dan dinilai berhasil memenuhi 2 dari 3 tuntutan rakyat atau Tritura, yaitu pembubaran PKI dan pembersihan kabinet-kabinet dari unsur PKI. Nah, yang menjadi tantangan terbesar adalah penurunan harga bahan makanan pokok. Memang waktu itu kan tidak terlepas dari masalah inflasi ya, karena memang keadaan bangsa dan negara kita ini sedang dikasih ujian dan tantangan yang luar biasa. Kemudian kita masuk ke dalam materi pembentukan kabinet Ampera. Nah, dalam rangka memenuhi tuntutan dari Tritura, Letnan Jenderal Soeharto melalui dukungan ketetapan MPRS nomor 13 barusan membentuk kabinet baru yang bernama Kabinet Ampera. Tugas utamanya adalah menciptakan stabilitas ekonomi dan stabilitas politik. Program kerjanya yang dicanangkan bernama Catur Karya Kabinet Ampera, di mana Kabinet Ampera sendiri sebenarnya masih dipimpin oleh Presiden Soekarno. Namun pelaksanaannya dilakukan oleh Presidium Kabinet yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Soeharto. Akibatnya muncullah dualisme kepemimpinan yang menjadikan kondisi kurang menguntungkan bagi stabilitas politik saat itu. Sebenarnya bukan hanya bidang politik ya, tetapi bidang ekonomi maupun sosial. Masyarakat sangat besar sekali kemungkinannya mengalami kebingungan karena terdapat 2 pemimpin di dalam sebuah negara. Bagaimana tidak, presiden yang secara resmi masih ada, namun ada tokoh melalui Super Semarnya juga memiliki peran yang hampir sama dengan presiden. Kemudian, pada 22 Februari 1967,
Untuk mengatasi situasi konflik yang semakin memuncak pada waktu itu ya, Presiden Soekarno akhirnya menyerahkan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto, di mana penyerahan ini juga tertuang di dalam pengumuman Presiden Mandataris MPRS Panglima Tertinggi ABRI tanggal 20 Februari 1967. Ternyata pengumuman itu juga didasarkan atas ketetapan MPRS loh. Ketetapan MPRS nomor 15 tahun 1966 yang menyatakan apabila presiden berhalangan, maka pemegang surat perintah 11 Maret berfungsi sebagai pemegang jabatan presiden. Pada 4 Maret 1967, Jenderal Soeharto memberikan keterangan pemerintah di hadapan sidang DPR GR, sorry itu ya pemirsa, mengenai terjadinya penyerahan kekuasaan. Namun, pemerintah tetap berpendirian bahwa sidang MPRS perlu dilaksanakan agar penyerahan kekuasaan tetap berjalan secara konstitusional. Oleh karenanya, diadakanlah sidang istimewa MPRS pada tanggal 7 sampai 12 Maret 1967 yang akhirnya secara resmi mengangkat Letnan Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden yang kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia hingga terpilihnya presiden oleh MPR hasil pemilihan umum. Oke, kemarin ada beberapa yang nanya nih, Pak, dulu presidennya dipilih kayak gimana sih Pak? Apakah kayak kita langsung nih tahu calon wakil presiden dan wakil presidennya? Enggak. Kalau dulu, coba kalian tengok nih di pemilu 1955, itu kan cuma memilih partai dan anggota parlemennya aja kan. Nah, nanti yang masuk di kursi parlemen paling banyak nanti bisa memiliki peluang menjadi presiden lebih tinggi. Itu yang terjadi. Pemilihan umum presiden secara langsung baru terjadi di tahun 2004. Ketika waktu itu terjadi pertarungan sengit antara Bapak SBY dengan Ibu Megawati, seperti itu. Pasca Super Semar ditandatangani dan kemudian MPRS pun mengeluarkan dua ketetapannya, yaitu TAP MPRS nomor 9 pada Juni 1996, astagfirullahaladzim, tentang pengukuhan Super Semar menjadi TAP MPRS nomor 15 tahun 1966 yang memberikan jaminan kepada Letnan Jenderal Soeharto sebagai pemegang Super Semar sewaktu-waktu bisa menjadi presiden apabila presiden berhalangan, di mana ini adalah fase awal tunduknya Indonesia ke tanah asing. Kenapa bisa dibilang asing? Karena memang pada waktu itu banyak investor asing yang datang ke Indonesia dan di bawah kepemimpinan militer. TAP MPRS 33 yang tahun 1967 mengatur tentang pencabutan kekuasaan dari Presiden Soekarno dan mengangkat Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden sampai dipilihnya presiden oleh MPRS hasil pemilu. Kemudian pemilunya baru terjadi di tahun 1971. Pembahasan selanjutnya kita akan membahas kehidupan politik pada masa Orde Baru. So, stay tune aja, akan segera tampil videonya. Terima kasih.